Penyelidikan atas kematian mantan pemimpin PLO Palestina Yasser Arafat yang meninggal tahun 2004 yang lalu baru saja diumumkan. Seperti dikutip dari laman BBC, beberapa hari yang lalu para peneliti Palestina menyimpulkan laporan yang baru diumumkan oleh peneliti Swiss menunjukkan bahwa Arafat tidak mati karena usia tua, tetapi karena dibunuh. Laporan forensik setebal 108 halaman dari Center of Legal Medicine di Lausanne, Swiss menyatakan tes yang dilakukan pada jenazah menunjukkan kandungan polonium 210 yang cukup tinggi. Polonium 210 adalah zat radioaktif yang secara alami diperoleh tubuh dari makanan dengan dosis rendah. Namun senyawa ini bisa mematikan jika tertelan dalam dosis tinggi. Tudingan pun langsung mengarah pada Israel. Negara Yahudi ini dituding berada di balik pembunuhan Yasser Arafat. Sebetulnya ini bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Sudah berulang kali memang Israel melakukan operasi pembunuhan terhadap para pemimpin Palestina. Palestina kembali membara dan memang negeri suci para nabi ini seperti ditakdirkan tak akan sepi dari konflik hingga akhir zaman. Israel selalu mengklaim bahwa bangsa Yahudilah paling berhak atas tanah Palestina dengan berbagai dalih sejarah dan teologis. Benarkah demikian? Simak ulasannya dalam Khazanah episode Yerusalem bagian pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah, ensiklopedia Islam dunia, pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk saling menasehati dalam kebajikan. Masjidil Aqsa, tembok ratapan, dan gereja makam suci adalah tempat suci milik tiga agama langit yang berbeda. Ketiga tempat ini terletak di kota yang sama, bahkan letaknya pun berdampingan. Yerusalem, itulah nama kota tersebut. Semenjak ribuan tahun lalu, wilayah ini tak pernah sepi konflik. Perebutan kekuasaan silih berganti mewarnai peradaban kota suci ini. Semua mengklaim kelayakan mereka atas kota yang telah berumur ribuan tahun ini. Letak yang strategis menjadikannya penghubung antara berbagai benua bagi dunia kuno Asia, Afrika, dan Eropa. Kota ini menjadi jembatan penghubung bagi manusia sejak dahulu kala. Tanah yang subur makmur juga menjadi pemikat siapapun untuk menaklukkan dan menguasainya. Perjalanan sejarah dan landasan teologis masing-masing agama menjadikan Yahudi, Nasrani, dan Islam merasa menjadi yang paling berhak untuk menguasai tanah suci tersebut. Adakah klaim agama-agama langit ini benar? Siapa sebetulnya yang berhak mengurus tanah suci tersebut? Yerusalem diperkirakan berasal dari akar kata Semitik, SLM, yang dalam bahasa Arab maupun Ibrani berarti damai, kerukunan, atau kesempurnaan. Dalam catatan Mesir kuno muncul sebuah nama kota Rusalimum atau Urusalimum yang dianggap sebagai sebuah rujukan pertama bagi Yerusalem. Sebagian kalangan meyakini adanya hubungan kata ini dengan kata Salim, dewa dari mitologi bangsa Kanaan yang merupakan penghuni pertama kawasan ini. Dalam bahasa Arab, Yerusalem disebut dengan Ursalim Al-Quds atau lebih populer dengan Al-Quds yang berarti kota suci. Yerusalem saat ini secara de facto dikuasai oleh Israel. Bahkan Israel hendak menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota negara mereka, meskipun hal ini ditentang oleh dunia internasional. Mereka meyakini bahwa di tempat itulah terdapat Haikal Sulaiman sebagai tempat kehadiran Tuhan Yahweh di bumi. Di tanah suci itulah Mesias kelak datang untuk menegakkan kebebasan, kemenangan, dan kemegahan Israel. Mesias akan memaksa bangsa lain hormat dan tunduk kepada mereka. Mereka juga percaya bahwa sisa-sisa Haikal Sulaiman masih ada. Bangunan tersebut berupa sebuah dinding besar dan tinggi yang panjangnya sekitar 485 meter yang kini tinggal 60 meter dan lebih dikenal dengan tembok ratapan. Di tembok itulah Tuhan Yahweh selalu hadir di bumi. Oleh karena itu, mereka berkeyakinan berdoa di sana berarti berkomunikasi langsung dengan Tuhan. Lain Yahudi, lain pula Nasrani.
Umat Kristiani ini meyakini bahwa Yerusalem merupakan tempat Yesus menjalani kehidupannya di bumi sampai penyaliban dan pemakamannya. Melalui persentuhan dengan tubuh Yesuslah, tanah Masjidil Aqsa di Yerusalem serta sejumlah kota lain seperti Nazareth, Bethlehem, dan Bukit Zaitun dianggap terkait secara langsung dengan surga. Di tanah Masjidil Aqsa itulah jenazah Yesus dibaringkan seusai disalib di Bukit Zaitun. Yesus diletakkan di sebuah bongkahan batu yang konon masih ada di gereja makam suci. Pada masa Kaisar Heraklius, gereja Konstantin kembali dibangun, bahkan lebih megah. Bangunan itulah yang kini dikenal dengan gereja makam suci. Umat Kristen percaya di gereja itulah kelak Yesus Kristus akan bangkit untuk memerangi antikristus dan memimpin Kristen menuju kemenangan. Sedangkan bagi umat Islam, kesucian Yerusalem merupakan bagian dari doktrin keimanan. Di tempat inilah menjadi kiblat pertama umat Islam, dan dari sinilah Allah Ta'ala memperjalankan Rasulnya Nabi Muhammad SAW ke langit yang dikenal dengan peristiwa Isra Mi'raj. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Al-Quran Surah Al-Isra ayat pertama. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ahmad dari Maimunah binti Harith bahwa sholat di Masjidil Aqsa 1000 kali lipat nilainya dibanding di tempat lain selain Masjidil Haram dan Masjid Nabawi tentunya. Sejarah mencatat yang pertama kali membangun kota Yerusalem adalah bangsa Yabus, salah satu kabilah Arab kuno yang meninggalkan semenanjung Jazirah Arab bersama suku Kan'an, sehingga negeri ini juga dikenal dengan negeri Kan'an. Hal tersebut terjadi sejak 30 abad sebelum Masehi. Ketika itu Yerusalem juga dikenal dengan nama Urushalem atau kota Shalim, Tuhan bangsa Yabus. Sebagaimana namanya yang pertama, dipakai juga kata Yabus yang dinisbatkan kepada nama kabilah. Penyebutan nama kota ini juga dapat dilacak dari kitab Taurat. Pada tahun 1774 sebelum Masehi, bangsa Hyksos yang berasal dari Mesir dan Syam menyerang kota Yerusalem. Mereka membentuk pemerintahan di Yerusalem dan sekitarnya. Menurut kajian sejarah pada masa ini juga diperkirakan Nabi Ibrahim alaihissalam hidup. Dan pada masa pemerintahan bangsa Hyksos ini juga Nabi Ibrahim hijrah ke Palestina yang digambarkan Allah Ta'ala tanah yang penuh berkah sebagaimana dalam firman-Nya. Mereka hendak berbuat makar terhadap Ibrahim, maka kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling merugi, dan kami selamatkan Ibrahim dan Lut ke sebuah negeri yang kami telah memberkahinya untuk sekalian manusia, dan kami telah memberikan kepadanya Ibrahim, Ishak, dan Yakub sebagai suatu anugerah daripada kami, dan masing-masingnya kami jadikan orang-orang yang soleh. Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 69 hingga 71. Nabi Yakub alaihissalam bersama anak dan keturunannya pindah ke Mesir mengikuti anaknya Nabi Yusuf alaihissalam yang telah menjadi orang penting di pemerintahan Hyksos ketika itu. Dengan demikian, praktis Nabi Yakub yang merupakan nenek moyang Bani Israel telah membawa seluruh anak dan keturunannya ke Mesir, yang artinya di Palestina tidak tersisa lagi Bani Israel. Nabi Musa alaihissalam diutus kepada kaum Bani Israel di Mesir menjelang berakhirnya kerajaan Fir'aun. Sebelumnya kerajaan Fir'aun mengintimidasi dan menganiaya Bani Israel karena mereka melihat di antara kaum Bani Israel ada yang menjadi mata-mata kerajaan Hyksos yang berhasil digulingkan oleh dinasti Fir'aun. Pada saat inilah Nabi Musa mengajak Bani Israel untuk keluar dari Mesir menuju tanah suci Yerusalem sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين.
Atas perintah Allah Ta'ala, Nabi Musa memerintahkan kaumnya untuk memasuki tanah yang dijanjikan. Namun mereka menolak perintah Nabi Musa disebabkan oleh rasa takut karena mereka harus menghadapi kaum yang perkasa. Mereka mengatakan seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Mereka berkata, "Hai Musa, kami sekali-kali tidak akan memasukinya selama-lamanya selagi mereka ada di dalamnya. Karena itu pergilah kamu bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini saja." Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 24. Penting untuk digarisbawahi bahwa para pemimpin Bani Israel ketika itu adalah orang-orang bertauhid yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai dari Nabi Ya'qub, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Harun, dan Yusha bin Nun. Justru ketika Yusha dan pasukannya masuk ke Palestina, yang mereka perangi adalah kaum paganis penyembah berhala. Dengan demikian, masuknya Bani Israel ke Palestina adalah untuk menegakkan kembali panji tauhid di bumi tersebut. Meskipun telah mendiami Jericho, kaum Bani Israel tidak pernah memasuki Yerusalem sampai kemudian mereka dipimpin oleh Nabi Daud alaihissalam. Sebelumnya mereka meminta kepada Allah agar diangkat seorang raja yang dapat mengembalikan kemuliaan mereka. Apakah kamu tidak memperhatikan pemuka-pemuka Bani Israel sesudah Nabi Musa? Yaitu ketika mereka berkata kepada seorang nabi mereka, "Angkatlah untuk kami seorang raja, supaya kami berperang di bawah pimpinannya di jalan Allah." Nabi mereka menjawab, "Mungkin sekali jika kamu nanti diwajibkan berperang, kamu tidak akan berperang." Mereka menjawab, "Mengapa kami tidak mau berperang di jalan Allah, padahal sesungguhnya kami telah diusir dari anak-anak kami?" Maka tatkala perang itu diwajibkan atas mereka, mereka pun berpaling, kecuali beberapa saja di antara mereka. Dan Allah mengetahui siapa orang-orang yang zalim. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 246. Allah mengangkat Talut sebagai raja, dan dalam barisan Talut ada seorang pemuda yang bernama Daud yang kemudian Allah angkat menjadi nabi. Nabi Daud mengalahkan Jalut dan kemudian menjadi raja yang merintis kerajaan Yahudi di Yerusalem. Dengan kemenangan ini, maka berpindahlah pemerintahan Yerusalem kepada Bani Israel untuk pertama kalinya. Dan ini terjadi pada tahun 995 sebelum Masehi. Maka pemerintahan Bani Israel di Yerusalem berlangsung selama kurang lebih 70 tahun atau 80 tahunan. Kerajaan dilanjutkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Pada masa inilah Nabi Sulaiman membangun kembali tempat peribadatan yang dikenal Yahudi dengan nama Haikal Sulaiman, yang sesungguhnya merupakan Masjidil Aqsa yang telah dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam, sebagaimana diceritakan Rasulullah SAW dalam hadisnya. Abu Dzar Al-Ghifari, ia berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah SAW, masjid apa yang paling pertama dibangun di muka bumi ini?" Rasul menjawab, "Masjid Al-Haram." "Kemudian apa?" "Lalu Masjid Al-Aqsa." Abu Dzar bertanya lagi, "Berapa tahun antara keduanya?" Nabi menjawab, 40 tahun. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sepeninggal Nabi Sulaiman alaihissalam, kerajaan Yahudi terpecah menjadi dua. Kerajaan Israel di bagian utara Palestina dan kerajaan Yahuda di bagian selatan. Pada tahun 539 sebelum Masehi, Raja Cyrus dari Persia Iran menyerang Palestina dan berhasil menaklukkannya. Raja dari Persia Iran ini berbaik hati terhadap Yahudi dengan memperbolehkan mereka kembali ke Yerusalem. Mereka membangun kembali kuil mereka dan mereka mendapatkan otonomi dengan tetap berada di bawah kekuasaan Persia. Pada tahun 332 sebelum Masehi, Alexander yang Agung dari Macedonia, Yunani, menyerang Palestina dan berhasil menaklukkannya. Kaum Bani Israel juga mendapatkan otonomi terbatas di sekitar wilayah Baitul Maqdis saja. Dan pada tahun 63 sebelum Masehi, kekuasaan beralih ke tangan orang-orang Romawi. Di bawah kekuasaan Romawi, orang-orang Yahudi kembali mendapatkan otonomi. Namun pada tahun 66 Masehi, orang kaum Bani Israel ini justru melakukan pemberontakan terhadap orang-orang Romawi.
Raja Titus berhasil memadamkan pemberontakan mereka, dan sebagai pelampiasan kemarahannya terhadap orang-orang Yahudi yang telah melakukan pemberontakan, ia menghancurkan kuil Yahudi dan membawa orang-orang Yahudi ke Romawi atau Eropa. Inilah akhir dari eksistensi orang-orang Yahudi di bumi Palestina. Tidak hanya sampai di sini, pada masa pemerintahan Raja Adrianus, Yerusalem dihancurkan rata dengan tanah, dan Adrianus membangunnya menjadi kota baru dengan nama kota Elia, sehingga ia juga dikenal dengan Raja Elia. Adrianus juga melarang orang-orang Yahudi memasuki Yerusalem. Pada saat Palestina di bawah kekuasaan Romawi ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Isa alaihissalam sebagai rasul kepada Bani Israel. Menghadapi dakwah dari Nabi Isa ini, mereka terpecah menjadi dua kelompok, yang beriman dan yang kafir, sebagaimana diberitakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong agama Allah sebagaimana Isa ibnu Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia. Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Pengikut-pengikut yang setia itu berkata, kamilah penolong-penolong agama Allah. Lalu segolongan dari Bani Israel beriman dan segolongan lain kafir. Maka kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka. Lalu mereka menjadi orang-orang yang menang. Al-Quran Surah As-Saff ayat 14. Kaum Bani Israel pengikut Nabi Isa inilah yang di kemudian hari menjadi cikal bakal agama Nasrani. Sementara mereka yang ingkar yang terdiri dari para pemuka dan ulama penjilat kekuasaan dari Yahudi mendatangi Raja Romawi agar menangkap dan membunuh Nabi Isa alaihissalam, yang kemudian permintaan ini disambut oleh Raja. Dan loncatan terbesar dalam sejarah Kristiani terjadi ketika Raja Romawi Timur Konstantin memeluk Kristen pada tahun 330 Masehi. Agama Nasrani berkembang pesat ke daerah sekitar. Raja ini juga membangun gereja kebangkitan yang terkenal dengan Gereja Makam Suci, yang diyakini sebagai tempat kebangkitan Yesus oleh umat Kristiani. Sementara orang Yahudi tetap dilarang memasuki Yerusalem. Yerusalem kembali berada dalam kekuasaan Persia setelah ditaklukkan oleh Kisra pada tahun 611 Masehi dan kembali direbut oleh Heraklius dari Romawi Timur tahun 628 Masehi. Pada tahun 635 Masehi, Panglima Perang Islam Amr bin Surahbil berhasil menaklukkan Yerusalem. Akan tetapi penyerahan kota tersebut mesti langsung diterima oleh Umar bin Khattab, Khalifah Rashidin yang kedua. Sesampainya di kota Yerusalem, Umar disambut oleh Uskup Sopronius yang merupakan penjaga kunci Yerusalem. Umar diajak ke beberapa tempat suci di kota. Uskup membukakan gereja makam suci kala waktu zuhur tiba. Maksudnya, Umar dipersilahkan sholat di gereja itu. Namun, hal tersebut ditolak Umar. Selanjutnya Umar sholat di tangga gerbang timur gereja. Khalifah Umar sempat berkata, "Uskup, tahukah Anda mengapa aku tidak mau sholat di gereja Anda? Anda akan kehilangan gereja ini karena setelah aku pergi, kaum muslim akan mengambilnya dari Anda dan berkata, disinilah Umar dahulu pernah melakukan sholat." Penolakan Khalifah Umar inilah yang selanjutnya menyelamatkan gereja tersebut hingga utuh sampai sekarang. Dan pada saat itu juga Khalifah Umar mengukuhkan sebuah perjanjian dengan penduduk Yerusalem yang berisi kebebasan bagi penduduk asli untuk menjalankan keyakinannya, yang terkenal dengan Perjanjian Elia. Era baru Yerusalem di bawah kepemimpinan Islam pun dimulai. Era kebebasan dan penuh toleransi yang belum pernah ada sebelumnya. Berdasarkan pemaparan tadi, jelas sekali bahwa klaim paling berhak atas Yerusalem dari orang Yahudi dengan mendirikan negara Israel adalah propaganda yang menyesatkan. Fakta sejarah bahwa kota suci ini pernah diurus Yahudi memang tidak bisa dipungkiri, dan itu terjadi ketika memang mereka layak memimpin kota suci ini, karena pada saat itu mereka adalah umat yang bertauhid yang dipimpin oleh para nabi dan orang-orang soleh. Umat Islam meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan negeri Palestina kepada Bani Israel dalam jangka waktu tertentu, ketika mereka berada pada jalan yang lurus sesuai dengan perintah Allah dan ketika mereka memerankan sebagai umat tauhid di masa lalu.
Mereka para nabi adalah orang-orang muslim yang berserah diri dan bertauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Tapi kemudian ketika mereka ingkar, membangkang terhadap para nabi, bahkan membunuhnya dan merubah isi Taurat sesuai dengan hawa nafsu mereka, maka kelayakan untuk memimpin ini otomatis hilang. Dan akibatnya mereka terusir dan tercerai-berai. Maka kami hukum mereka disebabkan mereka melanggar perjanjian itu. Dan karena kekafiran mereka terhadap keterangan-keterangan Allah, dan mereka membunuh nabi-nabi tanpa alasan yang benar dan mengatakan, hati kami tertutup. Bahkan sebenarnya Allah telah mengunci mati hati mereka karena kekafirannya. Karena itu mereka tidak beriman kecuali sebahagian kecil dari mereka. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 155. Agama Islam atau Tauhid hanya satu sejak masa Nabi Adam alaihissalam sampai Allah mewariskan bumi beserta siapa yang ada di dalamnya. Para Nabi dan Rasul Allah beserta para pengikutnya adalah bagian dari umat Tauhid. Dakwah Islam adalah tongkat estafet yang melanjutkan dakwah mereka. Dan umat Islam adalah orang yang lebih berhak sebagai pewaris Nabi-Nabi Allah dan Rasulnya beserta peninggalannya. Dan menjadi jelas bahwa kota suci Yerusalem bukanlah milik bangsa atau ras tertentu, bukan milik ras Yahudi, juga bukan milik ras Arab. Ia adalah milik mereka yang konsisten mengamalkan ajaran Allah melalui para nabinya, serta mampu untuk menjaga kesucian kota tersebut. Akidah dan imanlah yang mengikat seluruh umat Islam. Selama umat Islam komitmen dengan ajaran Allah dan Rasulnya, maka selama itu pula mereka layak memimpin Yerusalem. Dan bisa jadi masih bercokolnya kezaliman Yahudi di Yerusalem karena umat Islam juga terjebak dan mengikuti perilaku orang Yahudi yang memalsukan ajaran Nabi, berpecah belah dan berpaling dari perintah Allah. Berbagai pertanyaan terus menggelayuti benak setiap orang. Berbagai nubuat dan ramalan Rasulullah SAW tentang akhir zaman seperti mengisyaratkan bahwa Yerusalem dan sekitarnya akan selalu menjadi ranah perseteruan, kebenaran, dan kebatilan. Di bumi Kan'an tersebut, jihad akan terus berlanjut sampai akhir zaman, sampai kaum muslimin di bawah kepemimpinan Nabi Isa alaihissalam berhasil mengalahkan Dajjal. Wallahu a'lam. Pemirsa Khazanah, semoga episode Yerusalem bagian pertama ini dapat memberi tambahan informasi bagi kita, sehingga kita memiliki sudut pandang yang benar dalam melihat perseteruan dan konflik abadi di Yerusalem dan sekitarnya. Dan semoga kita dapat mengambil hikmah dari tayangan tadi. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.